kira-kira apa Allah lain yang sekarang ini yang bisa kita sembah gitu. Maksudnya secara modern time ini gitu, brother. Kira-kira Ya, yang kalau di modern time ini bisa saja kita mungkin saja kita melakukan kesalahan seperti bangsa-bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain di dalam tulisan kitab Dua Raja-Raja itu dengan cara apa? Mungkin kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Misalnya kita pergi ke dukun lah, ya kan? Kita mengandalkan kekuatan lain selain daripada Tuhan. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan ini nggak cukup. Nggak bisa kita andalkan dia. Nah sebenarnya itu kan mirip sikap hatinya terhadap bangsa-bangsa ketika itu, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Jadi mereka merasa ya Tuhan Yahweh, oke lah kita buat Tuhan cadangan gitu. Jadi kalau kita nggak dapat dari dewa-dewa kita coba Yahweh. Jadi bertuhan itu nggak boleh gitu. Kita nggak boleh membuat Tuhan itu coba-coba. Misalnya gini, ya udah Tuhan saya yang saya percaya nggak bisa, saya coba. Nggak boleh gitu. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya kita nggak boleh coba-coba kekuatan-kekuatan lain, Tuhan-Tuhan yang lain gitu, untuk menolong kita. Tidak boleh. Hanya satu, Tuhan kita. Dalam nama Yesus kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Dengan pimpinan, bimbingan, penyertaan daripada Roh Kudus. Kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, seperti itu seharusnya mindsetnya. Jadi tidak mengandalkan yang lain. Termasuk juga dalam persoalan-persoalan tantangan hidup. Jangan kita mengandalkan kekuatan yang lain. Jangan kita bergantung kepada hal-hal itu. Gitu. Termasuk juga mungkin kepada pekerjaan, karir, usaha, uang, harta benda, dan lain sebagainya. Kita nggak seharusnya bergantung kepada itu. Gitu. Tidak seharusnya bergantung kepada itu lebih besar dibandingkan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan dengan semuanya itu sepertinya sedang bersaing. Seolah kedua pihak itu seolah kadang-kadang bisa saling mendahului atau lebih tinggi begitu. Nggak boleh. wow. Iya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu kita bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia. Seharusnya seperti itu. Wow. Iya. Kita sebenarnya bisa apa saja ya buat kita jadi bergantung pada hal tersebut lebih daripada kepada Tuhan ya. Benar. Seperti tadi bilang pekerjaan, Ya. mungkin hal-hal yang kita benar-benar bergantung gitu kan. Benar. Dan seharusnya yang dikehendaki Tuhan kan agar kita selalu mengingat Dia, mengingat perjanjian Dia, melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita menjadi umatnya yang ignorance, umatnya yang nggak peduli, umatnya yang tidak mengingat Dia, ini sama saja sebenarnya dengan penyembah berhala. Kita tidak mengasihi Dia, ini sama saja dengan penyembahan berhala. Karena yang Tuhan kehendaki kan agar kita mengasihi Dia, dikatakan dalam Ulangan 6. Mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Kalau tidak begitu, itu sama saja dengan penyembahan berhala. Seperti halnya Tuhan juga mengecam jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula, mengecam jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, artinya tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan berarti ada mengasihi yang lain. Makanya kita ini kan diumpamakan seperti mempelai wanita, jemaat itu.
Jadi kalau mempelai wanita tidak mengingat mempelai pria dan bayangan di dalam kepalanya, dalam ingatannya yang lain-lain, itu kan tidak baik ya. Gitu. Ya mungkin buat pria lebih nyambung gimana kalau istri kita itu nggak memikirkan kita. Buat wanita juga mungkin gimana kalau suami Anda yang wanita misalnya tidak memikirkan Anda begitu. Ya, jadi bagaimana sikap hatinya gitu lebih kepada itu. Sikap hati mengasihi apa tidak? Mengandalkan Tuhan atau tidak? Mengingat Tuhan apa tidak? Gitu. Tadi saya benar-benar tertarik dengan yang 2 Raja-Raja 17 ini. Artinya kan, tetapi secara bersamaan kita juga masih bergantung pada hal-hal yang lain kan. Ya. Ini yang sulit sekali ya untuk kita bisa bedakan, mungkin bisa terperangkap juga tanpa mengerti, brother. Betul. Jadi sinkretis jadinya. Sinkretis dan bisa juga memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Karena mereka kan mempunyai Tuhan banyak itu kan ya seperti itu. Tuhan yang satu nih nggak bisa berkatin, deh coba Tuhan 2. Berkatin nggak? Kalau nggak, coba lagi Tuhan 3. Nggak bisa juga, coba Yahweh lah. Yahweh berkatin nggak? Apalagi kalau soal memberikan berkat materi, kadang kan Tuhan nggak harus selalu memberi langsung ya. Betul. Bayangkan kalau zaman modern ini kita bilang, Tuhan saya mau minta 1 M. Kan nggak diberikan Yahweh kan. Kalau kita anggaplah kita seperti mereka tinggal di era sekarang. Nggak langsung diberikan oleh Yahweh. Coba dewa yang lain. Wah. Begitu. Mungkin saja orang-orang seperti Yehu yang pada akhirnya tidak setia kepada Tuhan, ya mungkin saja dia merasa Tuhan tidak begitu mengabulkan keinginan-keinginannya, sehingga dia menyembah Allah yang lain, bisa saja. Karena merasa bahwa dewa-dewa yang lain itu bisa memberikan apa yang dia inginkan, walaupun tidak ditulis ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu ada gitu. Tetapi intinya Tuhan tidak menghendaki politeisme dan perjuangan Yahweh, perjuangan Tuhan Allah Israel itu untuk menyingkirkan konsep pemikiran politeisme dan sinkretisme ini sangat kuat di dalam kitab Raja-Raja ini. Dan itu seperti sulit sekali keluar, sulit sekali tercabut, sulit sekali lekang dari pemikiran, kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa pada saat itu. Tapi kerajaannya Yehuda akhirnya runtuh juga, brother. Walaupun ada raja yang benar. Ya, karena pertama kita perlu melihat juga bahwa walaupun ada yang benar, banyak yang salah. Yang salah ini kan belum dihukum. Dan hukuman Tuhan yang paling besar sepanjang sejarah bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari Mesir, adalah pembuangan ini. Artinya sudah lama Tuhan sabar itu. Udah mulai dari keluar dari Mesir itu udah sabar terus Tuhan itu. Sabar terus. Sampai zamannya hakim-hakim ratusan tahun masih sabar Tuhan. Sampai era Samuel masih sabar Tuhan. Sampai era raja-raja masih sabar Tuhan. Sampai terakhir dibuang. Gitu. Tetapi Tuhan pun punya rencana. Rencana Tuhan apa? Dengan membuang mereka, maka bangsa-bangsa lain juga bisa mengenal Tuhan. Jadi ada misi Tuhan juga di situ. Jadi Tuhan berdaulat, dia tahu apa yang dia lakukan.
Dia menguasai sejarah. Makanya dia bisa memprediksi, dia bisa memperkirakan. Semua itu disampaikan melalui nabi-nabinya. Ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi. Termasuk ketika Hazael datang kepada Elisa. Elisa menangis karena dia bilang, kamu nanti yang akan menjadi raja, menggantikan Raja Aram. Tapi kamu nanti yang akan menghukum bangsa Israel. Digunakan Tuhan menghukum bangsa Israel. Dia bisa melihat masa depan. Dan semua itu dia dapatkan dari Tuhan. Artinya Tuhan ini benar-benar mengetahui masa depan. Tuhan benar-benar menguasai sejarah. Makanya sejarah itu kan ditulis dengan kata history. His berarti dia, story berarti kisah. Jadi ini semuanya kisah tentang dia. Di balik Mantap. di balik semua yang terjadi ini soal dia, ini tentang dia ini. Gitu. His story, ya. His story. Ya. Ini tentang dia. Begitu. Di balik semua ini dialah yang berdaulat. Dialah yang maha mengetahui, dialah yang berkuasa. Dialah yang memegang sejarah ini semua, gitu. Jadi walaupun Raja Babel, Raja Asyur merasa hebat, itu semuanya karena Tuhan. Seizin Tuhan semuanya. Gitu. Tanpa Tuhan mereka tak akan bisa. Brother. Ya. Jadi artinya, ini bukan kesimpulan, tapi satu pertanyaan. Artinya kita hidup saat ini, itu berpengaruh juga untuk keturunan kita selanjutnya. Jika memang dunia ini masih panjang. Ya, jadi bacaan-bacaan di dalam Alkitab ini adalah tulisan-tulisan dalam kitab ini sebenarnya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita baca dari kitab 2 Raja-Raja, ada banyak raja-raja yang tidak membaca cerita sejak awal bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Itu semua digambarkan dalam kisah Yosia. Yosia ketika menemukan kitab yang diberikan oleh imam dari rumah Tuhan, kemungkinan kitab Ulangan, ketika dia menemukan, dia membacanya dan mengerti, ternyata Tuhan tidak menghendaki kita menyembah berhala. Ternyata semua mesbah-mesbah ini, patung-patung ini, dewa-dewa ini, semua itu tidak dikehendaki Tuhan. Karena Yosia membaca sejarah, membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dahulu sebelumnya. Dia mempunyai pemahaman teologis awal. Jadi bukan mengikuti bapaknya, tidak melihat jangka pendek, tidak melihat bapaknya bagaimana, kakeknya. Mungkin kalau hanya begitu ya muter-muter gitu aja. Tapi karena dia melihat jauh sampai ke ujung, sampai kepada bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, mulai dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, dia dapat poinnya, dia dapat kesimpulannya, dia dapat pemahaman teologisnya. Ini yang harus kita lakukan, kita singkirin semua. Maka terjadi restorasi. Kembali bangsa itu kepada Tuhan. Murni seperti sebelumnya, tidak ada lagi penyembahan berhala. Nah, yang terjadi dengan raja-raja yang sebelumnya kan nggak belajar dari sejarah. Nggak belajar dari awalnya bagaimana. Nah, implikasinya untuk kita seperti itu seharusnya. Kita harus belajar dari sejarah, kita belajar bagaimana umat Tuhan dahulu. Kita harusnya bagaimana, kita perlu mematuhi Tuhan, mengikut Tuhan, mengingat perjanjiannya, mengasihi Tuhan, maka kita akan diberkati.
Kalau tidak, maka sebaliknya. Ya ngapain kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, ya kan? Itu adalah sebuah kebodohan. Ya, ini membaca sedikit yang tadi Brother Naik bilang di Yosia 2 Raja-Raja 22 ayat 17. Ya, Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam. benar. Jadi ini seharusnya menjadi pelajaran juga buat kita sebagai umat Tuhan. Kita ini kan umat Tuhan internasional. Kita bukan bangsa Israel historis, bukan bangsa Israel jasmania, bukan bangsa Israel lahiriah. Tapi kita mendapatkan janji itu juga sejak bahkan dari Adam. Tapi lebih jelas pada Abraham. Karena keselamatan itu akan diberikan kepada kita bangsa-bangsa lain melalui keturunannya. Begitu. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa bangsa dari berbagai tempat, bangsa-bangsa lain akan duduk makan bersama dengan dia. Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Kan begitu. Jadi sebagai umat Tuhan, sama prinsipnya. Kita perlu mengasihi Tuhan. Mengingat perjanjian Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, kan gitu. Maka kita akan diberkati. Nah, biar lebih jelas perintah-perintahnya seperti apa, ya perintah-perintah yang diajarkan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, cara hidup Yesus. Secara moralnya begitu, secara ritualnya nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah menggenapi semuanya, dia telah mati di kayu salib, menggantikan korban-korban itu, dia menjadi imam besarnya, perantara bagi kita, dia juga bait sucinya, begitu. Jadi realisasinya sudah dilakukan, sudah dieksekusi oleh dia. Ya, secara bersamaan Yosia benar, raja-raja yang Israel kacau semua, brother. Kacau. Karena mereka tidak melihat sejak awal bagaimana. Itu tadi. Pentingnya pemahaman teologis yang mengacu kepada kepercayaan awal. Iman awalnya bagaimana. Gitu. Pemahaman awalnya bagaimana. Penerapan awalnya bagaimana. Gitu. Mereka ini kan raja-raja yang lain, ya selain yang baik itu, selain Asa, selain Yoas, selain Hizkia dan lain sebagainya, ya mereka hanya mengikuti yang sebelumnya kan jahat. Makanya dia bilang seperti kakeknya, seperti bapaknya, kan gitu. Ya kan seperti Yerobeam. Jadi acuan mereka jadinya si Yerobeam ini. Padahal Yerobeam ini sudah mendirikan agama baru yang sesat kan. Dia membuat emas, dia membuat sapi di patung lembu sapi di Betel, dia membuat di Dan. Dia membuat dia membuat agama yang aneh di situ, mengangkat imam-imamnya yang aneh, penyembahan berhala yang aneh lah pokoknya. Ya kan? Yang dikecam oleh nabi yang berasal dari Yehuda. Nah, itu kemudian disebutkan lagi dalam 2 Raja-Raja. Yang nabi yang dari Yehuda itu. Jadi ketika Yosia membersihkan bahkan membersihkan kuburan yang terdiri dari orang-orang yang jahat itu, penyembah berhala itu, kemudian dia lihat ini kuburannya siapa? Karena dia mau bersihkan juga. Lalu mereka bilang, ini kuburan Nabi yang kemarin menubuatkan tentang hal ini. Oh, ini jangan dihancurkan. Karena Yosia ternyata melakukan sesuatu yang radikal, bukan hanya membersihkan yang di selatan. Bahkan dia sampai ke utara. Sampai ke Betel dibersihkannya. Penyembahan berhala itu. Sampai kuburan-kuburannya itu dibersihkannya semuanya. Tulang-tulangnya semua dibakar, semuanya dibersihkan. Nah itu ketemu dengan kuburan yang tadi. Sorry brother, Ya. mengenai hari
ini kan maksudnya kan kadang-kadang ada juga kita kekristenan masih tercampur-campur dengan budaya. Iya. Tapi selama apa itu masih boleh, selama apa sudah tidak bisa gitu. Artinya kan ada budaya-budaya yang kita juga, misalnya saya berasal dari Maluku, brother dari Sumatera Utara, kan ada budaya-budaya yang kita ikutin juga yang mungkin itu ada yang tidak sesuai atau bagaimana, yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan juga atau bagaimana, brother? Ya, ini pertanyaannya bagus dan pertanyaannya tidak bisa dijawab secara spesifik, tapi lebih kepada prinsip. Karena kasuistik tergantung pada kasusnya bagaimana, gitu. Jadi misalnya kalau ada kepercayaan yang tidak sesuai, melanggar firman Tuhan misalnya, ya otomatis tidak boleh diaplikasikan, gitu. Dan bagaimana jiwa daripada kepercayaan itu sendiri, apakah itu menduakan Tuhan secara prinsip, atau itu hanya sebuah seni misalnya, atau mungkin hanya sebuah, ya tidak ada kaitan dengan menduakan Tuhan, gitu. Jadi ya kita perlu ya mendiskusikan hal itu, mungkin juga bertanya kepada pendeta, ya, bertanya kepada pendeta kita, ya kan, mungkin ya mengikuti sebuah konseling dan lain sebagainya untuk mendiskusikan, gitu. Oke. Tetapi juga ada juga misalnya keyakinan umat yang cukup kuat misalnya. Mereka mengambil sebuah keputusan untuk katakanlah tidak ikut dalam acara-acara. Nah, itu bisa kita kembalikan kepada mereka juga, walaupun misalnya secara prinsip memang tidak melanggar, tetapi bila bagi mereka secara pribadi mereka merasa tidak afdol, tidak nyaman, jangan juga kita bilang it's okay, nggak apa-apa, nggak boleh juga. Contoh, misalnya dalam cerita-cerita dalam kasus-kasus dalam surat-surat Paulus tentang makanan itu kan, ada yang bilang makan makanan yang sudah dipersembahkan tidak masalah buat sebagian orang gitu. Tapi kalau ada juga yang merasa tidak nyaman dengan itu, jangan kita bilang kan ini nggak masalah, nggak boleh gitu. Ya tetap kita harus menghargai. Kita harus tetap menghargai lah keyakinan dia kan. Kalau dia nggak mau makan ya udah gitu. Jangan kita bilang nggak apa-apa kok, kamu terlalu serius, terlalu fanatik, nggak boleh juga kita bilang gitu. Tapi juga mereka punya ini ya, gitu. Iya. Prinsip ya. Iya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin sensitif, artinya menduakan Tuhan, tapi ada juga banyak yang mengenai kebersamaan, satu kumpulan yang baik untuk kita bisa saling membantu. Iya. Itu kan itu kan. Iya, benar. Kontekstual istilahnya ya. Jadi benar-benar memperhatikan budaya setempat gitu ya. Ya tapi kita juga perlu, ya, karena budayanya beda-beda ya kita mungkin ya case per case aja. Case-nya apa gitu kan. Ya ini yang 2 Raja-Raja 25 ini saya belum sempat baca semua. Ada satu catatan di mana ini anak-anaknya daripada si Raja Sedekia ini disembeli semua, brother. Iya. Benar. Saya nggak bisa mengerti keadaan zaman itu ya, artinya betapa mengerikan apa yang kita lakukan bisa kena kepada anak kita atau semuanya itu sungguh nggak bisa dipercaya juga ya, maksudnya artinya bisa terjadi dan ini satu catatan sejarah. Ya. Alkitab, brother. Ya benar. Betul. Iya jadi ya ini sebuah gambaran yang horor, gambaran yang sangat-sangat buruk ya. Iya.
Seperti juga kisahnya Atalia tadi kan, yang membunuh anak daripada anaknya, Ahazia, anak dari anaknya sendiri, Hmm. dia bunuh begitu. Jadi Oh memang sorry brother, ya, catatan saya di dua Raja-Raja 24 yang Sedekia itu. ya, Sorry, yang dua Raja 25 bukan di situ. ya, ya begitu. Jadi ya ini banyak gambaran-gambaran tentang kisah-kisah tentang sikap daripada orang-orang yang tidak mengasihi anak, mengorbankan begitu ya. Ini kebodohan ini. Mengorbankan anak seperti Manasye, membunuh cucunya sendiri seperti Atalia, ya dan banyak lagi cerita-cerita tentang hal itu. Ini bukan satu contoh yang baik bagaimana sikap kita terhadap anak ya, begitu. Hmm. Begitu. Ya, kadang-kadang saya nggak bisa bayangkan itu, tapi artinya waktu ibu saya kan suka nonton TV gitu kan, terus cerita di TV ada anak yang dibunuh bapaknya lah, ada inilah, ada. Saya bilang memang nggak usah nonton TV lagi deh. Tapi artinya nggak, maksudnya keadaan itu ternyata ya sudah terjadi ya ribuan tahun yang lalu, sudah banyak hal-hal seperti itu lebih gawat lagi terjadi gitu dibandingkan yang sekarang gitu kan. Iya benar. Tapi Ya. tetap ada hal seperti itu di mana ayah yang Dan yang mungkin buruk dari masa itu adalah karena anak itu dijadikan semacam korban persembahan. Jadi sangat-sangat tidak manusiawi. Gitu. ya yang dianggap itu bisa memberikan kesejahteraan ya brother ya. Dia dianggap bisa supaya mendapat berkat. Jadi kayak tumbal gitu. Jadi dibuat menjadi tumbal gitu kan. Padahal kan secara logis kan nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Setelah mempersembahkan itu, apakah diberkati apa tidak kan tidak ada kaitannya itu. Ya kan? Gitu. Itu kan kepercayaan mereka. Tetapi kan hubungan logisnya kan tidak ada. Tidak berarti setelah mereka mempersembahkan itu mereka diberkati. Tetapi karena kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka yang begitu sepertinya begitu horor ya, begitu suka dengan hal-hal seperti itu. Karena konsep mereka kan Tuhan mereka itu kan sepertinya Tuhan yang selfish ya. Selalu minta korban-korban sampai anaknya pun diminta-minta gitu kan. Gitu. Jadi rata-rata yang mereka percaya begitu. Tuhannya selfish, Tuhannya jauh, Tuhannya kejam, Tuhannya jahat. Tuhannya selalu meminta ini itu gitu kan. Nah, bahkan nyawa anak mereka. Tetapi Tuhan bangsa Israel tidak pernah meminta korban seperti itu. Tidak pernah. Itu yang membedakan. Brother, saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak kan, dulu kan ada, ini kalau brother mau potong aja nanti. Iya. Tapi dulu itu kita masih kecil kan, Iya. kita suka dengar bahwa orang kalau bangun jembatan itu katanya, Iya. di bawah jembatan itu mereka suka taruh kepala bayi lah atau gimana gitu kan. Apakah itu, saya nggak tahu dapat isu itu dari mana, tapi artinya kita dengar gitu kayak gitu brother. Iya. Dan kemungkinan inilah gambaran dari kepercayaan manusia kuno yang percaya tentang tumbal-tumbal ini gitu. Karena masih mempercayai pribadi Tuhan yang
selfish, yang jauh, yang menakutkan, yang kejam, yang selalu minta-minta darah, minta-minta nyawa. Ini kan kepercayaan yang aneh ya sebenarnya. Mereka tidak mempunyai pemahaman tentang atribut Tuhan dengan jelas. Bahwa Tuhan itu maha baik, maha mengasihi. Dia nggak paham itu. Mereka tahu Tuhan itu haus darah, minta nyawa, jauh, kejam, gitu. Benar. Iya, pemahaman tentang Tuhan yang salah. Pemahaman tentang atribut Tuhan yang salah, akhirnya mengakibatkan seperti itu. Pemahaman politeisme yang berbeda dengan pemahaman Alkitabiah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gitu. Kalau perjanjian lama, Tuhan Allah Israel jelas, walaupun dia menghukum, selalu dia sebutkan di sana bahwa itu adalah hukuman, disiplin, tetapi hati dia selalu ingin bagaimana agar bangsa ini kembali. Jadi negatif reinforcement. Ada tujuan bagaimana supaya mereka kembali, bagaimana supaya lebih baik. Jadi Tuhan Alkitab itu jelas, tujuan, maksud, motifnya jelas, selalu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, semakin baik, dan bahkan jauh lebih baik. Jadi Tuhan Alkitab ini jelas, setia, di balik ketidaksetiaan manusia. Dia setia. Makanya nggak musnah-musnah sampai sekarang. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, ini sudah tampil pengejek-pengejek, mengatakan, mana Tuhan kamu, nggak datang-datang. Lalu Rasul Petrus mengatakan, justru itu bukan karena Tuhan tidak tepat janji, tapi karena dia setia, dia mengasihi, dia ingin agar lebih banyak orang yang bertobat, agar semuanya semakin baik. Karena sebenarnya kalau dia tidak setia, maka sebenarnya sejak Taman Eden saja sebenarnya sudah habis. Ngapain lagi diteruskan? Ya kan? Tapi karena dia setia, mempunyai rencana yang lebih baik, dia ingin membuat ciptaan yang baru, Eden yang baru, langit bumi yang baru, semuanya baru gitu. Menjadikan lebih baik. Konsep pemikiran, ide, tujuan-tujuan Tuhan itu kelihatan di situ. Kalaupun dia membuang bangsa Israel ke Syria, ke Asyur, ke Babel, tapi kemudian ada rencana dia lagi, ada maksud dia lagi, gitu. Kesetiaan dia kelihatan di situ. Mereka akhirnya bisa balik lagi, bangun lagi, gitu kan? Iya. Iya. Wow. Yang dua raja-raja 25 ini ya Nebukadnezar, Raja Babel udah masuk ini menguasai bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ya. Jadi, tapi di zaman itu mereka benar-benar menderita atau bagaimana, brother, penderitaan mereka saat itu? Yang di mana? Yang di Babel? Yang di Babel ataupun di Asyur ya? Yang di Asyur kan kehilangan sukunya karena dicampur kan, nggak jelas, dibuang ke sana sini, campur sana sini kan. Kemudian di Samaria sendiri dibuang juga dari bangsa lain, masukkan ke situ. Jadi seperti kehilangan identitas jadinya. Jadi 10 suku itu, bangsa Israel yang di utara itu seperti kehilangan identitas. Tapi kalau yang Babel, itu yang dikatakan 10 suku yang hilang kan. Iya. Karena dicampur-campur. Jadi Asyur itu caranya begitu, habis dijajah dibuang sana sini. Gitu, supaya mereka kehilangan itu identitasnya itu. Jadi nggak jelas siapa mereka itu. Nah. Tapi kalau Babel, dia bawa ke Babel, ya tampaknya di sana masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengajaran. Makanya Talmud juga kan yang paling tebal kan di Babilonia. Talmud Babilonia yang paling tebal daripada Talmud Yerusalem.
Oh Artinya, iya, artinya di Babilonia itu mereka lebih aktif mengajar Taurat. Termasuk satu raja-raja, dua raja-raja ini kan ditulisnya di Babilonia ini. Iya, begitu. wow. Dan juga ada nabi-nabi Tuhan juga di sana kan. Di pembuangan juga ada nabi-nabi Tuhan, ada tokoh-tokoh yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang luar biasa juga ada seperti Daniel di sana. Jadi sekarang raja-raja, nanti di masa raja-raja ini yang nabi-nabi kecil ini sudah bermunculan di sini ya. Cuman diceritakan lagi apa namanya profesi mereka ataupun kata-kata mereka tentang Israel ke Ya, depan gitu ya. ya. Jadi nanti yang di yang di utara itu adalah Nabi Hosea dan juga Nabi Amos ya. Ini saya ada catatannya nih. Oke, siap ya. Kemudian ya, kemudian yang di selatan itu ada yaitu di Yehuda ya. Itu ada Ya, Yesaya, kemudian ada Yoel, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Yeremia. Itu di Yehuda. Kalau di utara Amos, Hosea begitu. Yeremia juga di sana ya. Yeremia juga di selatan, di Yehuda. Dan di utara juga kan mereka lebih cepat dibuangnya tahun 722 kalau yang di selatan tahun 586. Jadi ada selisih yang Oke. jauh. Jadi tidak heran yang di selatan lebih banyak. Yang di utara sepertinya sudah tidak perlu lagi. Udah jahat-jahat juga orangnya semua kan. Gitu. Brother, untuk nanti pembahasan kita di nabi-nabi kecil itu apa yang nanti kita bisa bahas sebaiknya ya? Ya, nabi-nabi kecil ya masih berkaitan dengan kisah raja-raja ini. Jadi masih ada background-nya ya raja-raja ini gitu. Itu sama seperti kalau Oke, di oke. Perjanjian Baru kita membaca kisah para rasul berkaitan dengan surat-surat Paulus. Jadi Oke. background-nya kita dapat dari kisah para rasul, surat-suratnya adalah pesan-pesan yang dikirim di dalam pelayanan-pelayanan, dalam kisah-kisah pelayanan yang dilakukan itu dari tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Mhm. Ya sama seperti inilah kira-kira. Kisah tentang Oke, oke. raja-rajanya ada, kemudian lebih mendalam tentang hal-hal yang lebih teologis, pesan-pesan ilahinya itu ada dalam kitab nabi-nabi. Begitu. Ini yang Tawarik ini pengulangan juga ya? Pengulangan dari raja-raja tuh. Pengulangan karena itu digunakan untuk memberi semangat kepada orang yang kembali dari pembuangan. Supaya mereka bisa Oh, melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan punya rencana yang baik, betapa Tuhan mengasihi mereka. Jadi memberikan semangat, ini loh Tuhan kita yang luar biasa, ini loh orang-orang yang diberkati, ini loh raja-raja yang diberkati, ini loh yang dilakukan oleh Tuhan gitu. Supaya mereka nanti ada semangat membangun bait Allah dan tembok Yerusalem. tapi detail-detailnya lain ya, berbeda ya. Sudut-sudut pandangnya juga berbeda ya. Iya, dan juga di dalam Tawarik ini karena tujuannya memberi semangat, maka yang bagus-bagus aja yang diceritain. Oh, oke. Ya, kalau di Raja-Raja kan termasuk yang jelek-jeleknya. Kalau di Tawarik, yang jelek-jeleknya nggak usah diceritain lah. Orang ini mau memberikan semangat kok. Ya kan? Jadi tentang bagaimana Tuhan memberkati, menyertai mereka. Ya kan? Bekerja, berkuasa, berdaulat. Nah, itu yang diceritakan. Gitu. Iya, sebenarnya kalau kita mau membaca Alkitab memang sebenarnya lengkap ya di situ. Bagaimana apa namanya jelas gitu. Apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu kan. Ya. Tuhan benar-benar menunjukkan. Tapi dari ketidakbolehan itu masih aja orang Israel melakukan hal yang nggak benar kan. Jadi mereka jadi contohan itu semua gitu, brother.
luar biasa juga nih. Benar. Jadi seperti yang saya katakan, dalam kitab nabi-nabi diceritakan tentang lawbreaker. Orang yang melanggar Taurat, orang yang melanggar hukum. Tapi juga diceritakan tentang orang yang mematuhi hukum dan diberkati. Jadi selain menceritakan tentang orang yang melanggar hukum, melanggar Taurat dan melanggar perjanjian dan dihukum, juga menceritakan tentang orang yang mematuhi dan mengingat perjanjian dan diberkati. Jadi tetap berkaitan dengan Taurat. Kita tidak bisa membaca kitab nabi-nabi dan mengabaikan Taurat dan mengabaikan perjanjian-perjanjian Tuhan. Maka kita salah paham nanti. Gitu. Jadi kita harus melihat ke situ kaitannya. Bagaimana perjanjian Tuhan, bagaimana Taurat Tuhan, bagaimana mereka mengaplikasikannya, bagaimana Tuhan memberkati ya bagi mereka yang mematuhinya, dan bagaimana Tuhan menghukum mereka yang tidak mematuhinya. Begitu. Wow. Ya, brother. Luar biasa ini. Lalu ini. Ya. Buku ini benar-benar waktu kita baca secara detail, kita bisa belajar banyak banget nih, brother. Saya merasa syukur kita bisa belajar ini semua. Sama-sama. Ya, terima kasih juga sudah bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, tak ada jawaban juga kan ini. Ya, kita berdoa, brother. Silakan. Tuhan, terima kasih untuk kebijaksanaan yang Kau berikan pada kami, terutama kepada Brother Knight, Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kami lebih saling mengasihi satu sama lain, untuk kami lebih, Tuhan, juga Tuhan lebih mengetahui Engkau akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bersyukur sekali Tuhan untuk semua kesempatan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah semua apa yang kita katakan selalu menurut kehendak-Mu saja. Bersyukur, berkati keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan, pelayanan, Brother Naik, Tuhan menyertai selalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.